halal bil halal karena adanya virus corona, sehingga saat kita ngaji selalu layanannya sistem online. Tapi hari ini dapat laksanakan halal bil halal dengan cara offline. Alhamdulillah, bertemu langsung, bertatap muka langsung, dan kumpul kayak gini dengan suasana yang tentu bebas adanya. Ini kenikmatan tersendiri. Dan dengan ngaji offline kayak gini, maka tidak akan keliru dalam menerima kefahaman paparan materi ilmiah. Nyun sewu, ngaji kalau online dulu itu bahkan ada yang keliru menerimanya, sampai terjadi itu katanya ada orang yang meninggal modinnya saat ngupeni mayit dalam proses pemakaman, rupanya selesai HP si mudin ketinggalan di dalam lahat. Dan saat para pelayat pulang, ada pengembala kambing yang dengar suara adzan dari dalam liang lahat itu. Geger lingkungan. Oleh kepala desa dibongkar, barangkali ini mayatnya hidup kembali. Setelah dibongkar, rupanya mayat tetap tidak hidup kembali, dan yang tertinggal hanya HP-nya Mbah Mudin yang nada deringnya itu azan. Sementara waktu itu ada yang telepon dan panggilan itu berlanjut belum diangkat. Ini dampak dari online. Kalau saat ini kita bersama-sama bisa offline ngaji halal bil halal, maka kita berharap semoga 1 jam nanti Allah berikan kita kefahaman yang menjadikan tambahan wawasan keagamaan kita dan kesadaran kita menjadi makhluk Allah, hamba Allah, manusia yang menyadari bahwa kita hidup tidak bisa sendiri, tetapi kita membutuhkan orang lain. Amin. Amin Allahumma. Bapak Ibu semua yang saya hormati, cukup 1 jam yang saya sampaikan. Kenapa? Karena 1 jam ke depan saya perkirakan sudah hampir masuk waktu zuhur. Saya dulu dipesan sama Mbak Putri, nang besok nek ngaji esok hati-hati ojo nganti nabrak beduk. Kata baik, nek ngaji esok hati-hati ojo nganti nabrak beduk. Makanya nanti 11:30 harus kita rampungi. Sepakat ya? Lagi pesennya baik, kalau ngaji esok jangan terlalu lama, pokoknya ojo sampai ngaji sak jerone beduk. Kata baik. Yang ketiga, jangan sampai ngaji esok itu ngelangkai beduk. Nah ini harus saya jaga 3 hal ini. Pertama, ojo sampai ngaji nabrak beduk. Yang kedua, ojo sampai ngaji sak jerone beduk. Yang ketiga, ojo nganti ngaji ngelangkai beduk. Makanya saya sampaikan pemanfaatan waktu dalam penyampaian mau'idhah saya hari ini cukup 1 jam, karena nanti 11:30 sudah dapat kita rampungi mau'idhah ini. Dan semoga Bapak Ibu yang hadir nanti bisa mengikuti dengan baik apa yang saya sampaikan. Bapak Ibu semua yang saya hormati, berkaitan dengan halal bil halal, pastinya sangat erat kaitannya dengan ibadah puasa kita kemarin, di mana siang kita berpuasa dan malam kita bertarawih. Itu ada erat kaitannya dengan kegiatan halal bil halal yang hari ini kita laksanakan. Kenapa? Karena rupanya Allah itu tidak akan menerima ibadah Ramadan hambanya yang hamba itu tidak bisa memberikan maaf kepada sesamanya. Sekalipun 1 bulan penuh ia berpuasa, sekalipun 1 bulan malamnya penuh ia bertarawih, tetapi kalau tidak bisa memberikan maaf kepada sesamanya,
maka ibadah Ramadan siang dan malam itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pentingnya diadakan halal bil halal. Maka pertama dan utama kita berdoa kepada Allah, semoga puasa kita kemarin diterima oleh Allah. Yang amin kok tidak kompak, apa kemarin itu puasanya juga tidak keseluruhan puasa ya? Ini saya tanya gini karena pekerjaan panjenengan bongkar muat itu kalau saya bayangkan itu pekerjaan yang amat berat. Kemarin itu saya panen padi di musim tanam pertama, saat hendak motong padi kebetulan Demak kemudian kena banjir. Kondisi sawah itu air sampai sedada orang dewasa. Nah, pada saat saya potong itu, orang kampung yang biasanya kerja motong, saya tanya, sampean puasa ndak kan? Jawabnya, puasa Pak Yai ini sangat berat, melebihi Ramadan biasanya. Kalau Ramadan biasanya saat puasa kita hanya menahan haus dan lapar, tapi puasa kali ini Pak Yai, saya di samping harus nahan lapar, haus, juga harus nahan pipis dan kentut. Aneh kan? Puasa juga harus nahan pipis dan kentut. Kenapa? Karena mereka itu kerjanya sampai dada itu terendam air. Padahal kalau kentut dalam air membatalkan puasa, pipis dalam air membatalkan puasa. Akhirnya ini teman-teman yang kerja jawabnya, Pak Yai ini mestinya nanti upahnya tidak seperti biasanya, harus lebih banyak lagi. Dan saya ini para tenaga kerja bongkar muat di bulan Ramadan kemarin tentu lebih berat daripada bulan-bulan yang lain. Apa kemarin juga ada bonus-bonus tersendiri dari para pimpinan? Ada ya? Nggak ada? Alhamdulillah ada. Tepuk tangan untuk para pimpinan. Loh, ini penting karena Ramadan kemarin itu cuaca panas, dan panasnya akibat pemanasan global itu sedemikian sangat ekstrim sehingga puasa itu terasa berat. Kalau saya tanya pada bapak-bapak, kemarin puasanya berat apa ringan? Jujur, berat apa ringan? Berat. Kalau perempuan memang bilangnya selalu ringan, karena perempuan itu sudah kebiasaan junjung berat. Ringan. Tapi kalau bapak-bapak berat. Sampai di kantor itu, salah satu kantor ada yang demikian merasakan beratnya puasa, sampai pura-pura ia kesurupan agar bisa mokel. Bahasa sekarang itu mokel. Kalau dulu mokah, sekarang mokel. Agar bisa mokel sampai direwangi pura-pura kesurupan. Setengah 12 itu ya kejang-kejang di kantor, temen nolongin semua. Ada salah satu temen yang santri di kantor itu, kemudian seperti muraqabah, seperti meditasi, bisa berkomunikasi dengan yang nyurupi itu. Dia tanya, Mbak, sampean sinten kok mlebet ten awake konco kula? Temen yang pura-pura kesurupan jawab, aku Ki Bathok Rawa, katanya. Sampean kok mlebu ten awake kanca kula niku sampean nyuwun napa? Napa sampean nyuwun menyan? Ora. Apa sampean nyuwun titik cemani? Ora. Lah sampean niki mlebu ten awake kanca kula nyuwun napa? Jawab dengan jelas dia. S2. Ternyata mintanya S2. Ditanya sama temen, cukup S2 apa perlu yang lain, Mbak? Tambah gorengan ora apa-apa. Syukur bakso. Ini kemudian diketahui oleh para teman kantor ini, rupanya hanya pura-pura trik agar bisa ia mokel. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini salah satu tanda yang buktikan bahwa puasa kemarin itu memang sangat berat. Maka saya berpesan, yang kemarin puasanya tidak dilaksanakan mungkin beberapa hari dalam satu bulan karena beratnya keadaan, terpaksa panjenengan mokel, saya pesankan di acara halal bil halal hari ini, berikutnya di hari-hari yang akan datang, upayakan
untuk bisa segera mengqadha'i atau mengulang puasa yang berapa hari ditinggalkan di bulan Ramadan kemarin. Tidak dengan cara langsungan, tetapi bisa dicicil dalam 1 bulan mungkin sehari, dalam 1 bulan mungkin ambil Senin dan Kamis, atau dalam 1 bulan mungkin ambil yang siangnya penjenengan tidak pada kerja. Bisa diterima ini ya? Yang penting puasanya semoga diterima oleh Allah dan tarawihnya semoga diterima oleh Allah. Kalau itu diterima oleh Allah, maka harapan-harapan kita pasti akan diijabah oleh Allah. Apa harapan kita dalam hidup? 1 adalah keamanan, 2 kesehatan, yang ketiga pastinya kesejahteraan. Dan itulah harapan tertinggi yang ada pada diri kita masing-masing. Itu dalam syairnya sangat jelas dijelaskan, diterangkan. Maka coba kita bersama lantunkan syair yang berkaitan dengan harapan-harapan puncak kita berupa 3 harapan itu. Nanti Bapak Ibu yang bisa ikut suarakan sholawat, derekaken sholawatan. Yang tidak bisa hafal cukup mendengarkan, karena memang membaca, menghafal kalimat Arab itu tidaklah mudah. Bener ya? Menghafal kalimat Arab itu tidak mudah. Kalau kalimat Jawa digaya baca seperti Arab itu mudah kita hafal. Tapi ada temen pondok itu yang kiroah itu, kiroahnya bahasa Jawa tapi dilakukan seperti bahasa Arab. Itu yang dengar hanya 2 kali saja sudah bisa hafal. Kiroahnya dengan suara yang keras melengking, suaranya bagus, kalimatnya ternyata Jawa. Apa yang ia baca? Jajal kuluban godong telo nikmat. Sepertinya kayak bahasa Arab asli, tapi rupanya saat kita amati ini bahasa Jawa. Ketemunya jebul kon jajal kuluban godong telo nikmat. Ibu-ibu, kita dengar 2 kali aja sudah hafal. Ya memang bahasa Arab itu sulit. Sampai ada orang yang ngimami sholat, Qul a'udzu birabbin nas itu pasti ia hafal. Tapi karena sulitnya bahasa Arab, terganggu oleh mental yang kurang kuat, apa yang sudah ia hafal bisa hilang buyar. Sampai ia baca Qul a'udzu birabbin nas itu jempalik ke Fatihah lagi. Ada ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jamaah yang belakang suaranya keras, amin nah le. Padahal Qul a'udzu birabbin nas itu pasti hafal. Kenapa bisa kembali ke Fatihah? Karena mental, itulah bahasa Arab. Maka Bapak Ibu semua, kalau mohon dan berdoa kepada Allah, jangan fanatis bahasa Arab. Panjang tak aturi perso. Berdoa kepada Allah, jangan fanatis dengan bahasa Arab. Panjenengan bahasa Jawa tidak apa-apa. Malah apa yang kita sampaikan, kita tahu maksudnya, jelas. Daripada fanatis bahasa Arab malah keliru. Ada ibu-ibu nangis tengah malam minta anaknya agar soleh solihah, tapi karena fanatis bahasa Arab, doa yang dibaca malah keliru. Nyuwune anaknya bin soleh solihah, dungone karo nangis sing diwaca malah ngeten, Allahumma Allahumma ya Allah, inni a'udzubika
bika minal khubusi wal khaba'is ya Allah. Bismillah. Jadi anak ben solihah. Karena fanatis Arab, ia baca Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Lah rampung maca donga kuwi langsung wetenge lara. Genang itu doa mau ke toilet. Itu doa mau buang air besar atau air kecil, mau masuk ke toilet. Jadi kita berdoa kepada Allah itu tidak harus bahasa Arab. Dan saat saya haji, saya itu ada di belakang salah satu jamaah yang tawaf, ngepasi di Kijin Ismail, tepatnya di Talang Emas. Ia berdoa bahasa Jawa. Malah yang amin itu tidak hanya temennya, saya yang orang lain saja ikut amin buanter. Saat itu karena ia doanya bahasa Jawa. Dungane ngeten. Ya Allah, kula saged dumugi mriki niki krana kula rewangi utang-utang ya Allah. Mangke wangsul saking mriki nyuwun panjenengan kersakaken kaparingan rezeki kathah ya Allah. Kula saged nyauri utang-utang kula ten Jawa Banten. Amin. Karena bahasa Jawa. Jadi kita bersolawat, solawatnya bahasa Arab. Yang bisa nanti ikut bersuara, yang tidak bisa cukup ikut mendengarkan. Dan dalam hati ada rasa penghormatan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Salatullah salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Penting ya, aman ya. Nah, aman yang pertama. Yang kedua, semoga Allah karuniakan kesehatan. Sehat yang totalitas, sehat fisiknya, sehat akalnya, dan sehat hatinya. Yang saya, bapak-bapak, napa pun ngertos tandane wong sing awake waras iku sik piye? Nah, leres kae doyan mangan. Songsing, Pak. Tugase bongkar muat iku nek ora sehat lan ora doyan mangan apa kuat. Makanya tadi saya tanyakan, ini Pak, paling banyak warga Demak tenaga bongkar muatnya. Karena wong Demak itu tenaga panggulnya kuat banget. Iya, karena Demak itu dulu ada mitos sejarah itu. Satu tokoh yang terbunuh di Mekah, di Demak dan termutilasi, rupanya kepalanya dibuang di Semarang, tangannya dibuang di Jepara, kakinya dibuang di Kudus, dan gembungnya ini ada di Demak.
Makanya orang Semarang itu terkenal dikdaya. Kalau di Jakarta, orang Semarang itu terkenal ampuh dikdaya. Ada warga Semarang ini ya? Dikdaya nggih? Ampuh nggih? Pertanyaan kula, warga Semarang mboten tedas bendo to? Jelas, ampuh itu. Mboten tedas linggis. Karena apa? Dapat bagian kepala. Yang saat itu ada tokoh di zamannya Haryo Penangsang termutilasi, kepalanya dibuang di Semarang, tangannya dibuang di Jepara. Makanya orang Jepara pinter ngukir, karya tangannya hebat, dan kakinya dibuang di Kudus. Orang Kudus itu terkenal kuat tirakat dan jalan kakinya, sementara gembungnya itu di Demak. Jadi mulai leher sampai pantat itu tetap ditinggal di Demak. Mulane wong Demak juru terkenal mangane akeh. Lho temenan, sampean bisa buktikan kok. Sampean itu kalau makan di warung lesehan Lamongan, coba buktikan. Lamongan yang ada di Semarang, Kudus, dan Demak, buktikan paling banyak itu nasinya itu pasti di Demak. Malah nenek Demak kena ambil sendiri. Jadi cukup lele tapi nasinya sampai 3 piring. Tidak apa-apa, bebas. Karena itu yang punya warung itu tahu warga Demak itu mangane akeh. Bu acaranya ini kono mangane ora. Padahal grup hadroe wong Demak. Terus kayak mangan kok durung, Mas? Sampun, alhamdulillah. Malah keporo ketoke kok ya wis do mentek ngene iki. Soale iki wong Demak. Bapak Ibu semua itu saya hormati. Sehat badan itu indikatornya adalah tidak berpantangan terhadap jenis minuman dan makanan yang dibutuhkan oleh tubuh. Pokoknya sangger awak niki mboten nyirik kali unjukane awak. Orang nyirik karo daharane awak, berarti awak itu sehat. Coba teliti. Kalau kita punya saudara bertamu ke rumah kita, kemudian kita kasih unjukan wedang kopi, kok wonge jawab, aku dak wani ngombe wedang kopi, bahaya iki kok sirahku iso munyat. Oh, berarti kesehatannya kirang. Betul gitu? Ada saudara kita aturi dahar lawuh daging kambing, aku dak wani lawuh daging kambing, bahaya ngeluh aku nyingko. Oh, genah itu. Kesehatannya kurang. Temen diaturi cemilan ping mlinjo, aku jak wani mangan ping mlinjo, iki engko balungku linu kabeh. Genah itu, asam urat. Diaturi wedang jeruk utawa rujak kecut ora wani dahar, oh berarti lambungnya kena emah. Soalnya jelas berpantangan, jelas nyirik. Tapi nek boten berpantangan, boten nyirik, kolu kabeh. Nek kolu kabeh berarti awake apa? Paras. Gagas. Nek kolu kabeh berarti gagas. Tapi memang yang bisa gagas hanya yang sehat. Yang tidak sehat tidak bisa gagas. Allahumma sholli ala Muhammad. Ada wedang kopi kolu, daging kambing kolu, semongko kok kolu. Yo kolu kabeh berarti sehat. Lah nek kaya kula niki ora diparingi wedang kopi, mungkin panitia menganggapnya Pak Yai ini kurang sehat ini. Ora wani ngombe wedang kopi Pak Yai. Akhirnya orang diwenehi kopi. Kalau Pak Yai ini paling kurang sehat. Iki nek ngombe kopi paling sirahe ngeluh Pak Yai. Allahumma sholli ala Muhammad. Sehat itu penting. Sampai Nabi kita itu pernah sabdakan, salu as-sihhat ba'dal yakin. Memohonlah kepada Allah kesehatan setelah diberikan keimanan dan keyakinan. Karena orang yang imannya kurang kuat sekalipun tapi fisiknya sehat, maka ia akan mampu mengikuti aktivitas syariat agama. Soal keikhlasan dan soal kebenaran nanti bisa sambil jalan. Tapi orang sekalipun imannya kuat, kalau fisiknya tidak sehat,
maka ia akan ketinggalan banyak sekali aktivitas syariat. Bisa diterima yang saya sampaikan? Semoga Bapak Ibu semua diberikan oleh Allah kesehatan dan semoga diberikan panjang umur. Para ibu yang hadir sekalipun kelihatan sudah sepuh, semoga tetap sehat dan panjang umur. Yang masih muda, muga-muga iso tekan tuwa, sing wis do tuwa, muga-muga iso tambah tuwa meneh. Kenapa demikian, Pak? Karena Allah itu malu kalau harus siksa orang tua yang umurnya sudah tua itu di neraka. Allah itu malu kalau harus siksa orang yang umurnya tua di neraka. Kenapa? Karena Allah sudah takdirkan orang yang hidup sampai usia lanjut tua itu ternyata Allah takdirkan kangelan terus ora ono lerene. Nek ning akhirat isih disiksa nang neraka mesake. Alasannya itu. Nyatane wong tua iku biyen ana sing kandha, "Nduk, engko nek anakmu wis mentas kabeh, merdeka awakmu." Sampeyan sing pun sepuh, prakteke setelah anak mentas nikah kabeh merdeka napa malah tambah kangelan? Begitu, ragat malah tambah, kangelan malah tambah. Buktine malah ngomong utuh, buktine malah maringi jajan utuh. Kurang-kurangi malah kon jogo omahe anak, nek anak iki do tindakan baik malah kon jogo rumahe, malah kadang ono sing asah-asah dan seterusnya. Ngono jare wong kuno, "Nduk, sok nek anakmu wis mentas kabeh, awakmu yo merdeka." Tak pikir-pikir ora merdeka, wong tuwa ki kangelan sepanjang hayat. Estu nih, wong tuwa kangelan sepanjang hayat. Jare anak dilamar wong liya oleh panganan, nyatane wong tua malah gawe panganan. Jare oleh gedang, wong tua malah nyiapno gedang. Jare oleh wajib gemblong, wong tua malah gawe wajib gemblong. Giliran wayah nikahan, wong tua sing nganakno ragat, anak sing kari nampa. Bernikahan anak hamil 4 bulan, ana adat slametan ngapati, sing damel slametan wong tua, anak karo mantu ya mung kari nampa enake. Leres nggih? Pitung sasi kehamilane ana adat slametan mitoni, wong tuwa ya sing kangelan. Alhamdulillah kopinya datang. Terima kasih Kang Panitia. Anjen kiai iki nek duwe kekarepan mandi. Mulane nek ana kebutuhan apa niku kon nyerak kalih kiai, soalnya kiai iku nek donga lan nek nyuwun kuwi mandi, nyuwun kopi yo segera hadir. Niku kiai. Lho sampean ora iso ninggalno kiai, sekalipun kawasan pelabuhan ngeten iki acara keagamaan tetap harus melibatkan kiai. Lan manut kiai iku mesti enake. Mesti enake ojo kuwatir jenengan. Kalau berkadrong ini sering ngawur kiai mesti enak. Ayo terus. Biar kono supir manut kiai mesti enak. Biar kono kiai arep makan ngaji supire loro. Akhirnya ngejak supir liya, supir angkot sing dijak kulino ngejar setoran bedinane. Supir angkot ini koyok gelem koyok moh sebab mikire manut kiai iki kowe enak ora. Wetake lillahi taala. Lillahi taala itu gratis. Lu bareng melok kiai manut ngaji ternyata duwe kesimpulan supir itu, oh manut kiai jebule enak. Gawa ning tempat transit. Kiai ini kayak ngombe, supire yo katut. Supir kok katut ngombe. Supire katut kayak ngombe. Mau supir katut ngombe iki golokane kiai ini ambane sepiro. Kiai ini kayak mangan, supire yo katut. Katut mangan ngono. Mulai yo dipes kabeh mangke. Supir itu punya kesimpulan, manut kiai tibake enak. Giliran wayahe pamitan kondur, jebul digawani berkat loro. Supir weruh mikir, berkate kok loro apa aku siji? Enak berarti manut kiai. Dilalah, berkat loro itu sing siji wadah gede, sing siji wadah cilik. Kiai ngendika, "Ben, iki sing mangkat wong loro kok berkate loro pantese kanggo wong loro ning kok gede karo cilik. Awakmu tak paringi wadah cilik ya wong kelasmu supir. Iki wadah gede ya aku to wong kiyaine. Nggih Pak Yai kula alit pun trima." Wadah alit go mulai supir wadah berkat sing ageng asta kondur Pak Yai. Paringi dinyai dibuka
jebul isine sego kabeh ra ono iwake. Isine sego kabeh ra ono iwake. Bunyae matur, "Mbah, panitiane tiyang pundi to, Mbah?" Lah napa to Mi? Lah berkat kok ora koyo biasane. Biasane segone sithik iwake akeh, iki kok iso sego kabeh, Mbah. Pak Yai mikir, oh berarti wadah cilik sing tak keke supir mau ya. Sementara supir ning omah buka berkat kalau sing wedok do guyu cekikian. Mas, jujune sampean sido manut Pak Yai, Mas, manut kiai enake koyo ngene, Mas, entuk berkat kok iwak kabeh koyo ngene. Jare sing lanang, ya Dik, ya iki to wadah cilik iwak kok akeh koyo ngene. Dadine nggone Pak Yai mau iwake koyo apa akeh. Wadahe gedene ora karuan. Ora reti dene iwake katut rono kabeh. Sidone sing pintu usul. Mas sok nek jak ngaji Pak Yai gelem Mas enake koyo ngene. Yo manut Pak Yai enak sebulan dik sok nek aku gelem. Liya dina ketemu Pak Yai, matur supir iki. Pak Yai, Kiai ini kok jawabnya rada tak kepenak. Napa? Menapa iwake katut rono kabeh kok udah dirasane. Kula senes wekdal dijak ngaji melih nggih purun. Kiai ini kok jawab cetok. Padune kowe iwak tok. Lah aku iki. Bapak Ibu semua yang saya hormati. Jadi dengan kita menghadirkan kiai dalam acara halal bil halal ini, tentu kita punya harapan. Harapan itu agar tersambung kepada Allah berkah ilmunya kiai dan berkah bacaan ayat Al-Quran serta berkah sholawat Nabi yang dilantunkan. Dan tadi saya sampaikan ada 3 harapan puncak kita. Pertama ialah aman, yang kedua sehat, dan yang ketiga kifayah. Kifayah itu artinya kecukupan. Lo muga-muga tenaga kerja ini jadi kersake Allah barokah hasil rezeki ini. Jadi cukup dirasake tenggene kehidupan ini. Amin Allahumma. Sebab wong ku nek cukup mesem enteng, birrul walidain enteng, berteman jadi akrab enteng penak. Tur wong ku nek kecukupan ancen rai barang dingeti ya iso ketok ombo. Tapi nek ora kecukupan kekurangan rai niku iso ciut singup nggih rai kok nglumpuk ning ngarep kabeh. Nah, untuk kecukupan itu rupanya kita yang orang umum itu harus mau bekerja dan bertanggung jawab atas pekerjaan yang dipikulnya. Kenapa? Karena para nabi dulu ternyata bekerja. Jangan dikira para nabi itu anggur-angguran, betul. Saya sampaikan hadis Nabi, karena Adamu harrosan, Nabi Adam itu petani. Wa kana Nuhu najjaron, Nabi Nuh itu tukang kayu. Wa kana Idrisu khayaton, Nabi Idris itu penjahit. Wa kana Dawudu zarrodan, Nabi Dawud itu pandai besi, teralis. Wa kana Musa ra'iyan, Nabi Musa itu peternak. Dan nabi-nabi yang lain pun ada pekerjaan yang digelutinya selain aktif dan mudawamah beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka panjenengan yang menjadi tenaga kerja bongkar muat khususnya di Pelabuhan Tanjung Emas ini, saya ikut mendoakan semoga hasil dari jerih payah panjenengan menjadi berkah adanya, terasa cukup dalam kehidupan rumah tangga panjenengan, dan panjenengan merasakan keamanan, kenyamanan dalam hidup ini, dan selalu dalam naungan Allah berupa sehat lahir dan batin. Amin. Allahumma sholli wa sallim daiman ala Ahmada, sholli wa sallim daiman mada wal ali wal ashabi
najata wala yasluk masalikaha inna safinata la tajri alal yabisi inna safinata la tajri alal yabisi Ala Muhammad. Yarjun najat, manusia itu punya harapan, manusia itu punya keinginan. Tetapi banyak manusia yang punya keinginan tapi ia tidak mau berikhtiar, mengupayakan agar keinginan itu terwujud, tercapai. Maka diibaratkan orang yang hanya punya keinginan itu seperti kapal yang dipaksa jalan di tempat yang kering. Tentu kapal ini tidak akan mau berjalan. Artinya setiap kita punya harapan itu harus kita imbangi dengan ikhtiar yang nyata. Seperti panjenengan yang berani peras keringat, ibaratnya banting tulang untuk bongkar muat sebagai pekerjaan tetap panjenengan ini demi mewujudkan harapan itu menjadi nyata adanya. Semoga diijabah oleh Allah dengan penuh berkah dan rahmatnya. Amin Allahumma. Dan saat kita hidup bersama dengan sesama ini, tentu akan ada kekeliruan dalam ucapan, ada khilaf dalam gerakan, serta dalam perasaan kita terhadap sesama dan teman kita. Saat itu kita membutuhkan halal bil halal. Dan halal bil halal ini sangat nyata diperintahkan oleh Al-Quranil Karim. Sekalipun halal bil halal dianggap sebagai kegiatan adat di negara kita Indonesia. Kronologis halal bil halal dulunya itu di tahun 1948, 3 tahun setelah proklamasi kemerdekaan negara Indonesia. Saat itu para politikus negara kita ini masih belum bisa akur antara satu dengan yang lainnya, masih timbul gesekan dan konflik. Saat itu Bapak Presiden Soekarno kemudian minta nasihat kepada kiai besar yang bernama Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah dan panjenenganipun simbah Kiai Haji Hasyim Asy'ari untuk merukunkan para politikus itu. Kemudian tokoh-tokoh ulama nasional itu memberikan satu nasihat, laksanakan silaturahim antar politikus itu. Pak Karno merespon silaturahim itu magnetnya tidak begitu kuat Pak Yai. Mereka tidak mau hadir nanti kalau kita ajak untuk silaturahim, dianggapnya kegiatan biasa. Oleh para ulama itu kemudian ada gagasan, diciptakanlah istilah yang lebih menarik dan ada magnet di sana, yaitu istilah halal bil halal. Halal memohon halal, mohon maaf, bil halal diberikan halal, diberikan maaf. Nah, di situ kemudian Pak Karno laksanakan halal bil halal di instansi-instansi dan kemudian memasyarakat menjadi adat nasional sampai saat ini dan tentu ke depan masih tetap dilaksanakan. Ini kronologis halal bil halal di Indonesia. Tapi rupanya halal bil halal yang dicetuskan oleh ulama-ulama nasional itu tidak lepas dan tidak menyimpang dari ajaran Al-Qur'anil Karim. Maka tadi di mukaddimah saya baca dalil Al-Qur'an, fal yafu wal yasfahu. Maka hendaknya manusia itu mau saling bermaaf-maafan dan hendaknya mereka manusia itu mau saling
berjabat tangan. Halal bihalal selalu ada acara jabat tangan ya. Jabat tangan itu kalau bahasa Arabnya musofah. Tapi kalau saya ngaji di instansi pemerintahan itu terkadang keliru menyebutnya. Musofahah itu dibacanya disebutkannya musafahah. Saya itu sampai khawatir. Acara berikutnya adalah musafahah katanya. Aku mikir acara kok musafahah. Pulau nganti miris. Ternyata salaman. Musafahah itu artinya apa coba? Musafahah itu artinya adu bibir, adu lambi. Lah kiai kok krungu acara berikutnya adalah musafahah. Lah iki kok nek lambiku barang didu iki kok piye ya? Ternyata itu keliru baca. Jadi mereka membaca musafahah, aslinya musafahah. Sofaha yusofihu musofahatan. Kalau diwakafkan berbunyi musofaha, artinya berjabat tangan. Itu perintah Al-Quran. Hendaknya manusia itu saling memaafkan, karena setiap kita bermuasyarah dengan sesama, di situ pasti akan ada khilaf. Mungkin ucapan kita sering berucap kepada teman, terkadang menyinggung tapi tidak terasa. Mungkin ya. Nah itu perlu adanya halal bihalal, saling memaafkan dan berjabat tangan. Karena Nabi sendiri menyabdakan, jika ada dua orang muslim yang berjumpa kemudian berjabat tangan, maka sebelum jabat tangan mereka berdua dilepas, dosa mereka itu rontok dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma. Mulane mungkin nek do salaman aja cepet dilepas. Rodok suwe, dosane rontoke ben luwih akeh. Kita dikasih contoh kok oleh pejabat-pejabat tinggi kita. Pejabat tinggi kita itu kalau salaman mesti lama ndak dilepasin. Apa masalahnya? Soalnya dosa sing rontok ben luwih akeh. Malah kita sering lihat di layar-layar televisi itu, kalau pejabat tinggi salaman itu tidak hanya lama, tapi dientrok-entrok. Ya, dientrok-entrok. Kenapa? Supaya dosa yang lengket, yang sulit rontok itu bisa segera rontok sebelum tangan yang jabat tangan ini lepas. Itu perintah Al-Quran. Fal ya'fu wal yasfahu. Kenapa harus kita saling memaafkan dan saling berjabat tangan? Karena kita manusia, makhluk yang tidak bisa hidup sendiri, dan kita pasti butuh orang lain. Leres, mangan butuh liyan, nyandang butuh liyan, manggon butuh liyan, apa meneh bekerja kaya ngene. Kula niku nek nganalisa, guyu niku lho kegiatan sepele. Lambe dhuwur geret munggah, lambe ngisor tarik mengisor, untuk ketok jenenge guyu. Tapi prakteke sekalipun sekecil kegiatan guyu, kula sampean menungso iki ora iso dhewean. Guyulah niku tetep butuh wong liya. Pun sampean nek ora percaya kali kula monggo. Sampean ngomong ngene iki terus muni, "Alah ora percaya iki aku iso guyu dhewe, ora butuh wong liya. Pak Yai aku iso guyu dhewe, ora butuh wong liya." Monggo sampean coba. Mun sampean coba guyu dhewe, awit dina napa niki? Selasa niki, 3 hari aja ndak usah lama-lama. Nanti khataman guyu dhewe esuk Jumat. Sampeyan guyu dhewe awit Selasa tekan Jumat. Wah, tangga mumet, dulur bingung golekno tamba. Sebab biasanya wong sing guyu dhewe kesuwen ra ono kancane, kuwi yo gawe ning ndi yo? Gawe ning durungan dari gawe ning RSJ. Iya, jadi kita ketawa aja itu butuh orang lain. Karena kita butuh orang lain, di situ kemudian kita ada gesekan, ucapan menyinggung perasaan yang lain, bahkan ada iri dan dengki dan penganiayaan. Semua itu membutuhkan saling memaafkan dan membutuhkan berjabat tangan agar kekeliruan, khilaf dan dosa itu hilang atas kehendak Allah sesuai dengan petunjuk agamanya. Amin Allahumma. Jur uripe iso rukun guyub koyok driji 5. Ngene iki sing jenenge ketua regu karo anggota ngono kuwi ndak butuhno rukun kabeh. Koyok driji 5 niki.
niki driji limo dawane mboten padha. Tapi nek nggo muluk sego kok iso rata. Leres nggih. Niki Mbak, bayangnya panjangnya tidak sama. Tapi nek nggo muluk nasi kok iso rata. Kenapa? Kompak. Sehingga nasi sepiring cepet telase. Benda berat menjadi ringan oleh tangan ini yang kompak. Dawane ra padha, nggo muluk sego iso rata sebab sing dawa gelem mengkeret, sing cendak gelem modot. Urip sing apik iki ngono kuwi. Modot nalika dibutuhke modot, mengkeret nalika dibutuhke mengkeret. Soale ana wong sing angel katanane, wayahe dibutuhno modot kok malah mengkeret terus. Enten mboten ngoten iki. Enten iki. Wayahe dibutuhno modot kok malah mengkeret. Normal. Ora normal. Yo ono meneh, wayahe kon mengkeret malah jo modot wae ora gaduh. Kok driji limo niki rukun kompak. Mulane jauhi demen tukar padu. Jauhi demen tukar padu. Kekompakan kita galakkan dan kita utamakan. Koyok driji limo sekalipun dulu ini pernah konflik. Penuduh ini pernah provokasi jentik. Dik adikku sing cilik dhewe temunggul iku lho patenono. Wong kok ning duran terus jare penuduh. Provokator li. Provokasi jentik. Dik adikku sing cilik dhewe temunggul iku lho patenono. Wong kok ning dhuwur wae. Meh wae jentik manis iki jentik niki terprovokasi. Untung jentik manis krungu. Akhirnya jentik manis aweh nasihat kali jentik ojo di wong tua malati. Eling nggih ten pewayangan ngoten nggih. Nah, sidone aman, jempol weruh memberikan apresiasi. Bener driji limo. Sopo driji limo? Jempol iki ketua regu cara ning kono-kono jenenge mandor. Mula penggaweane menilai bagus ketua regu iki sing tukang bayari. Agniak niki judik niki sing tukang bayari. Lah saiki mandore bagus mimpin, sing tukang bayari ora beres, ora iso mlaku. Niki tukang bayari agniak. Niki kiai koyok kula ngene iki, awe nasihat ngeten iki. Mula manggone teng tengah, bolone kabeh. Delala dokono kiai yo ning tengah. Ngomong ngene iki kursine doko sisae salon kontrol ya elek to. Mosok kiai ning pojokan. Sholli wa sallim iman ala mada sholli wa sallim iman ala mada wal ali wal ashabi man qad wal ali wal ashabi man qad wahada jaman tukar padu munda jadi tewas ketut buri ilingo nyang
Muhammad. Demen tukar padu mundak dadi tewas. Getun buri ilingo dongeng lawas dongeng Qabil lan Habil. Si Qabil ojo ditiru sebab krono kasus pembunuhan antara Qabil dan Habil yang berakibat banyak hal terdampak. Di antaranya air laut menjadi asin, itu karena kasusnya Qabil dan Habil. Tanah daratan menjadi tandus, itu dampak dari pertikaian Qabil dan Habil. Tiruwa driji limo sing dawane ra padha nek nggo muluk sego iso rata, senajan pernah ada konflik tetapi iso bersama-sama rukun kembali. Amin Allahumma. Dan dengan halal bil halal ngeten iki muncul silaturahim. Ngeten iki rak saling kenal, saling ketemu, akhirnya silaturahim terjalin. Faedah silaturahim itu rupanya Nabi sabdakan akan dapatkan panjang umur dan lapang rizki. Saulan hadisnya begini, man ahabba ayyub satolahu fi rizki, siapa yang berharap dilapangkan rizkinya, wa yunsa'alahu fi asari, dan ia berharap dipanjangkan umurnya, fal yasil rohimah, maka hendaknya ia mau laksanakan silaturahim. Silaturahim akan jadikan panjang umur, silaturahim akan berdampak positif, bisa lapangkan rizki. Yang saya mau Pak, ngene iki lho ana sing mikir, tenan kok ora silaturahim kok iso jebarake rezeki. Wah aku nek silaturahim iku malah pengeluarane kudu. Siji kudu nggawa oleh-oleh, dolan gone wong sing didulani silaturahim. Iku ora ngetokno rezeki. Ping pindho kudu tuku bahan bakar kanggo transportasine, kok iso tekan kono. Nak ra butuhno biaya transportasi, kok jare nambahi rezeki. Ternyata dulu itu ada orang yang ragu, benarkah silaturahim itu dapat melapangkan rezeki? Dia ragu, maunya ia dapat bukti kebenaran hadis itu. Kemudian ia catat, teman-temannya itu dia catat namanya, saudaranya ia catat namanya, sampai dapat catatan 365 data nama. 365 data nama. Kemudian ia lakukan silaturahim untuk mendapatkan bukti benarkah silaturahim itu dapat melapangkan rezeki. Ternyata hari Ahad ia mulai bergerak silaturahim. Dulan ke nama yang pertama. Malam Senin nginep di rumahnya data pertama itu. Ternyata Ahad siang ia dapat makan 3 kali gratis. Malam Senin ia nginep di rumahnya orang data pertama itu, nginepnya ditempatkan di kamar terbaik rumah itu gratis tanpa sewa. Senin pagi ia pamitan pindah ke data kedua. Malam Selasa nginep di data kedua, Senin siang dapat makan 3 kali gratis lagi. Malam Selasa nginep gratis. Selasa pagi pindah pamit ke data ketiga, dapat makan 3 kali lagi, nginep gratis. Menyelesaikan 365 data membutuhkan waktu 1 tahun. Dan setelah itu kemudian ia komentar, bener silaturahim iso jebarno rezeki. Aku setahun silaturahim, aku ora usah nyambut gawe kok iso mangan enak bedino, ora usah bayar. Aku ora usah gawe omah iso turu ning omah api-api, ora usah bayar sewa. Ia kemudian punya kesimpulan, benar silaturahim itu dapat melapangkan rezeki. Maka dengan halal bil halal yang dilaksanakan pagi hari ini, semoga yang hadir dan semoga yang terlibat dalam acara ini oleh Allah diberikanlah panjang umur, oleh Allah diberikanlah lapang rizki, sehingga antar sesama dalam pekerjaan ini kemudian bisa saling menghormati, menghargai, dan bisa meningkatkan kebersamaan serta kerukunan, sehingga yang berat menjadi ringan, yang sulit menjadi mudah. Yakin kehadiran kita tidak akan sia-sia, dan halal bil halal yang kita laksanakan betul-betul merupakan satu amal baik yang Allah perintahkan di dalam Al-Quran,
yang Nabi kita tunjukkan di dalam hadis, dan kita juga mengikuti jejak baik para ulama nasional kita dan para pejabat nasional kita semenjak 1948 sampai sekarang, yang kemudian menjadi adat baik warga negara Indonesia ini. Semoga mauidhah yang saya sampaikan ada manfaatnya dan ada faedahnya, serta kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Persis 1 jam yang saya sampaikan, karena sekarang jam setengah 12 kurang 6 menit. Artinya 1 jam persis mauidhah yang saya sampaikan, dan dasar yang saya sampaikan saya bertanggung jawab, betul itu dari Al-Quran. Cerita yang saya sampaikan pun merupakan satu cerita motivasi buat kita ke depannya, agar betul-betul bisa menjadi manusia yang baik hubungan vertikal kepada Allah dengan ikhtiar Ramadan, dan baik hubungan horizontal kepada sesama manusia, sebagaimana firman Allah dalam Quran, "Duribat alaihimud dillatu ainama tuqifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas." Yang akan dimuliakan oleh Allah adalah orang yang baik hubungannya kepada Allah dan baik hubungannya kepada sesama manusia. Semoga ada manfaat dan faedahnya. Mari kita tutup mauidhah ini dengan doa, dan panjenengan nanti bisa lanjutkan acara yang telah tersusun oleh panitia melalui MC-nya. Li hadratin Nabi wa alihi wa auliyaillah wa ulama'illah wa umara'i hadzal balad as-solihin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad karimil aba wal ummahat. Rabbana ya Rabbana taqabbal istima'atana fi hadzal yaum bihalal bil halal ittiba'an li ulama'ina wa umara'ina fi hadzal balad wa i'malan liqaulika ya Allah fil Qur'anil Karim falyafu wal yasfahu. Ba'dal qabul nas'aluka ya Allah antarzuqona wa hadhil jamaah minal hadirin wal hadirat tulal umur ma'as sihah wal afiyah wal aman wal kifayah wal yusrah jami'al umur umuriddin wa dunya wal akhirah. Ya Allah salimna min afati dunya wa adabil akhirati wa fitnatihima. Ya Allah malikna khairayid dunya wal akhirati wa dhallil lana si'abahuma waj'alna ya Allah minal aidin al faizin al muflihin fi dunyana wa ukhrana innaka ala kulli syai'in qadir waghfir lana dzunubana wa walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin bisirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu, hadirin hadirat semuanya yang saya hormati, terima kasih atas kesabaran dan perhatian panjenengan mengikuti mauidhah yang saya sampaikan, dan mohon maaf jika ada banyak tutur kata yang kiranya kurang lembut atau kurang berkenan, dan semoga apa yang saya sampaikan ada manfaat serta berkahnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Selamat melanjutkan acara yang telah tersusun. Saya cukupkan sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.